Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Saya Kenzio Aresatya Edgar dari kelas 74 SMP Budi Luhur. Hari ini saya bakal mempresentasikan apa itu dampak ghibah dan sikap tabayun. Baik, saya bakal mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu ghibah? Pertama kita kenalin dulu apa itu ghibah. Pertama, ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain atau aib orang lain ketika orang itu tidak hadir kepada kita, dan keburukan itu kita bakal menceritakannya kepada orang lain hingga dia dihujat-hujat sama orang lain, dan kita bakal mendapat dosa yang sangat banyak dan tentunya bakal masuk neraka. Dan padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman pada surah Al-Hujurat ayat 12, yaitu bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qasirum minaz-zonni inna ba'da zonni ismu wala hatta jasu wala yamtabadukum ba'da ayyuhidu badakum ayyakulalah ma'ahihi maula faqrimu wala kullainahu tabahur rohim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah mengunjing satu sama lain. Adalah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging bangkai saudaranya sendiri, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi begitu. Jadi ghibah itu sama saja memakan bangkai saudara sendiri, dan pasti kalian merasa jijik dan tidak mau memakannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan perintah kepada hambanya untuk menjauhkan sikap ghibah, karena ghibah sangat tidak bagus dan memperbanyak dosa, dan sama saja seperti tadi memakan bangkai saudaranya sendiri. Dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12 tersebut dapat kita ambil dari hikmahnya, yaitu hikmahnya tiga. Pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang beriman untuk menjauhi sikap ghibah. Kedua, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mencari keburukan orang lain. Tiga, Allah Subhanahu wa taala melarang ghibah dan mengantarkan seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Oke, jadi kelak nanti di akhirat, orang yang digibahin oleh orang tersebut, pahalanya itu bakal diberikan kepada orang tersebut, dan jika pahalanya tidak cukup, maka dosanya yang bakal dikasih kepadanya, sehingga dosa tersebut bisa memasukkan dia ke neraka dan bakal sisa-sisa. Jadi seperti itulah dosa. Dan juga ghibah juga merusak pertemanan, persaudaraan, atau silaturahmi, atau kasih sayang. Jadi tolong kalian hindari sikap-sikap berghibah ya, karena Allah Subhanahu wa taala sangat tidak suka orang-orang yang menggibahin orang lain atau membicarakan keburukan orang lain. Selanjutnya, apa saja dosa yang tidak bisa dihapus oleh ghibah? Pertama, sholat, ngaji, haji, zikir, seperti itu. Kemudian, apa yang disebut tabayun? Sebelumnya itu mari kita mengenal tabayun. Tabayun adalah yang dibedakan menjadi dua, yaitu pengolahan secara dan istilah bahasa. Secara bahasa, tabayun adalah mencari kejelasan tentang sesuatu hingga yang benar keadaannya sesungguhnya. Sedangkan pengertian tabayun secara istilah menurut Ahdi Al-Qami adalah teliti dalam menerima informasi dan jangan tergesa-gesa mengerti keputusan atau menuduh orang lain yang tidak bersalah. Dan contoh tabayun adalah seperti ini: mengembalikan permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya dan orangnya yang pandai, mempertahukan besarnya dengan orang yang memasalahkan dalam masalahnya,
dan memecahkan perhatian dengan menunjukkan permasalahannya jika ternyata belum jelas. Jadi seperti itulah. Lalu bagaimana cara sikap tabayun? Alasannya mengandung tabayun dapat mengakui berita untuk menghindari kegiatan yang membagikan berita yang palsu. Jadi sebelum kita membicarakan berita kepada orang lain, kita harus cari tahu kebenarannya dulu. Jangan langsung membicarakan orang lain. Itu sama saja kita juga menyebarkan hoax kepada orang lain. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka. Lalu bagaimana cara agar kita dapat menerapkan sikap tabayun? Pertama, bertanya atau berdiskusi dengan orang yang menjadi objek dan masalah tersebut. Kedua, memujakan perhatian dengan baik, menunjukkan kembali permasalahan jika ternyata belum jelas, serta 3. Mengembalikan pengalahan dan perbedaan selama menjalin kehidupan dan pergaulan. Perintah tabayun itu padahal di ayat 6 itu adalah ya ayyuhallazina amanu jakum fasikum imma fasbihum wa tusiba qauma bijahal fa tusibu ala mala fa antum nidmin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum yang kebodohannya, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Oke, sekian dulu presentasi dari saya. Semoga presentasi yang saya sampaikan ini bisa jelas dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.